akan masuk ke yang juknis. Ini sifatnya diskusi Pak. Saya mohon masukan dari Bapak. Jadi sesuai dengan undang-undang bahwa setiap 5 tahun sekali kita harus menetapkan fungsi dan status. Untuk fungsi, saya depan jadi enggak, nanti saya tanya, enggak tahu. Jadi untuk jalan nasional kita sudah menetapkan mengenai fungsi jalan nasional, fungsi ruas-ruas jalan menurut fungsinya untuk fungsi primer dan kolektor 1. Itu di Permen PU nomor 3. Permen PU nomor berapa Bu ya? 248 ya, tahun 2015. Jadi jalan nasional Pak, saya lupa semua. Kemudian dari berdasarkan fungsinya itu kita menetapkan status. Itu nomor berapa Bu? Statusnya 290 tahun 2015. Nah, selanjutnya adalah tugas daripada gubernur dan bupati untuk menetapkan fungsi. Itu adalah gubernur. Dari fungsi itu nanti gubernur juga menetapkan status sebagai jalan provinsi, dan kabupaten atau bupati atau wali kota menetapkan status untuk jalan kabupaten. Nah, ini dasar hukumnya Pak. Jadi memang kemudian kita sendiri sudah menetapkan bagaimana cara menetapkannya. Itu sudah jadi pedoman penetapan status dan fungsi Permen PU nomor 3 tahun 2012. Nah, tetapi dari ini ternyata belum implementatif Pak. Ini contohnya aja saya lihat. Ini contohnya Pak. Salah satu contoh yang dari judulnya juga salah. Keputusan Gubernur Jawa Timur bla 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 tahun 2016 tentang penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan kolektor 2 dan kolektor 3. Menurut Bapak salah nggak fungsi? Oh, Bapak sudah baca pedoman itu, ini salah Pak. Ya betul. Seharusnya di seluruh. Jadi sampai lingkungan sekunder. Jadi sebaiknya misalkan penetapan ruas jalan menurut fungsinya sebagai jalan kolektor 2, kolektor 3, kolektor 4, lokal primer, lingkungan, sekunder, semuanya Pak. Gubernur harus menetapkan ini. Nah, akibatnya yang terjadi adalah kemudian Gubernur Jawa Timur nih menetapkan ruas jalan menurut statusnya. Itu sama, cuma beda judulnya, beda judul. Panjangnya sama, ruasnya sama, cuma beda judul. Ini satu Pak. Kemudian yang kedua, misalkan saya langsung aja nomor ruasnya, saya nggak tahu tiba-tiba nomor ruasnya 261, saya nggak tahu dari mana, nomor satunya di mana. 116 sorry, 116. Yang nomor 1 dari mana ini? Saya nggak tahu. Nah, ini salah satu contoh Pak. Ini yang kalau petanya sih kemarin cukup bagus per provinsi, per kabupaten. Ya. Nah, ini Pak, jangan sampai terulang seperti ini. Kemudian konsiderannya juga kalau di dalam itu kan harus memperhatikan usulan dari daerah, ini nggak ada maksudnya. Jadi menetapkan sendiri, dia keluarkan sendiri. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang salah. Ini Pak, makanya kami coba bagaimana biar Permen 03 itu lebih implementatif. Kalau Rio sudah Pak? Belum ya? Sudah pernah dulu, tapi belum Bapak update. Karena seharusnya ini sudah pertengahan ini ya, pertengahan Mei Untung gitu. Seharusnya sudah. Karena memang menetapkan itu lama Pak, prosesnya lama. Jadi Bapak Ibu, saya akan merefresh sebentar, nanti kita diskusi. Jadi
Tadi tolong ya dilihat deh. Berikan masukan. Jadi tadi Pak bahwa kewenangan penetapannya adalah seperti ini, bahwa di jalan arteri fungsinya untuk arteri primer dan kolektor 1 adalah oleh Menteri PU, kemudian statusnya adalah jalan nasional. Mau Pak, masuk Pak. Oh ya, masuk. Pak, berapa ya? Masuk Pak. Jadi ini kemudian yang menjadi kewenangan daerah adalah dari kolektor 2 sampai lingkungan, termasuk lingkungan sekunder. Ya, kemudian untuk fungsinya yang menetapkan adalah gubernur. Saya nggak tahu nih dari 34 provinsi mana yang sudah memperbarui ini, karena menurut PP dan menurut Undang-Undang Jalan harus ditetapkan 5 tahun sekali. Jangan 2 tahun Pak, kabupaten ini suka sekali ditetapkan tahun sekali. Nah itu, ini yang urus DHK setahun sekali, atau gubernur bupatinya diganti juga. Nah, ini nggak boleh Pak. Kalau ada yang jeli, LSM ada yang jeli, Bapak dibuka undang-undang bisa diadukan. Nah ini bahaya, bisa diadukan. Itu 5 tahun sekali Pak. 5 tahun sekali berdasarkan tadi fungsi ya. Kemudian status itu kalau jalan provinsi untuk yang kolektor primer 2 dan kolektor primer 3. Jalan kabupaten kolektor 4, lokal dan lingkungan. Jalan desa juga boleh masuk di sini ya. Jalan desa bupati. Wali kota otomatis untuk sistem yang ada di dalam kota. So, ada kolektor sekunder, kolektor arteri sekunder, lokal sekunder, lingkungan masuk. Lanjut. Ini semua ada di pedoman Pak. Nanya betul Pak? Ya boleh. Bagaimana dengan kewenangan sekarang Pak? Kan ada kewenangan desa. Kewenangan desa adalah desa, jadi harus bupati juga. Iya Pak. Itu di dalam peraturan nomor berapa ya Pak? Saya nomor tahun 2015 kan Pak. Peraturan nomor 1 mau saya. Peraturan Kementerian Desa nomor 15 nomor 1 ya Pak saya. Jalan desa sama jalan usaha. Ya memang itu. Jadi di dalam peraturan Menteri Desa, saya juga konsultasi dengan mereka. Di situ memang desa mempunyai kewenangan untuk melakukan pembangunan pemeliharaan jalan desa. Nah, kemudian mana yang menjadi jalan desa, mana yang menjadi kewenangan kepala desa, itu ditentukan oleh bupati Pak. Kalau Bapak baca pasalnya ke atas lagi. Bagaimana bupati menetapkan itu? Dia harus membentuk tim. Jadi ada tim pengkajian pemberian kewenangan kalau nggak salah, saya lupa namanya. Tim pengkajian pelimpahan kewenangan atau pemberian kewenangan kepada kepala desa, karena bukan ada sektor jalan. Kalau nggak salah peraturan Kementerian Desa nomor 12 ya Pak, tahun 2015. Saya ada bukunya. Nah, jadi yang dimaksud di sini bisa aja tadi misalkan Bapak ada jalan desa 3.000. Nah, yang 500 masuk sini, sisanya bagi desa. Tapi melalui proses tadi kajian itu, ikutin permen gitulah desa. Ini kan kita rencana sekarang ini kan udah 4 tahun Pak. Jadi pas dulu ini kami coba, jadi mana kewenangan desa keluar lagi. Ya. Jadi cuma kategori yang apa ukuran lebar jalan standar jalan desa itu apa ada nggak standar yang Lebar jalan minimum sebenarnya 3,5 panjang. Pak. Kalau panjang ada tuh 3,5 minimal. Itu perkirasannya atau badan jalan? Badan jalan Bu. Permen nomor ambil. Ini nanti tolong bikin satu set aja. Jadi ada di persyaratan teknis Pak. Itu jalan kecil itu kalau saya 3,5 meter. Kemudian jalan ada jalan motor kalau salah. Ya ada. Nanti kita kasih Pak, kita bagi gratis dari sini. Bukan juga di permen itu memang enggak menentukan ya. Ada Pak, ada. Karena memang saya tahu, Bapak diundang Kementerian Desa ya. Sering diundang Kementerian Desa. Jadi untuk informasi aja nih Pak, Kementerian Desa itu ingin punya cita-cita jalan desanya 7 meter. Saya bilang itu salah Pak, dimarahin sama Menteri PU. Saya langsung bicara dengan staf khususnya Pak Anak. Langsung saya bicara.
Jangan Pak, hanya 3,5. Mereka ingin Pak bangun pinggir jalan karena dananya banyak dia pikir. Padahal satu desa cuma 1 miliar, gak banyak kan? Menurut mereka banyak. Ini Satu ruas jalan baru Pak. ya. Satu ruas jalan 1 miliar itu baru. Nah ya makanya Pak. Kalau menurut Kementerian Desa itu gede Pak. Itu yang jadi itu kemarin makanya. Ya boleh Pak. Kasih Pak, kami dari Jawa Barat kami menyangkut jalan desa. Kami mengkelompokkan di jalan desa itu menurut pasukan kami itu di jalan lingkungan itu Pak. Iya itu jalan kemarin itu. Ini tetap oleh SK Oleh? Gubernur. Itu fungsinya Pak. Ya, fungsinya. Nah kalau statusnya enggak, Bapak. Ya, tadi kan pertanyaan Bapak kalau dimasukin semua ke sini banyak sekali. Terus ada kewenangan desa yang permen itu Pak, permen apa? Permen Kementerian Desa. Karena kepala desa mempunyai kewenangan di situ. Iya. Oke, harus dibagi-bagi aja. Secara fungsi oleh tetap oleh Iya. Gubernur ya. Bapak dari provinsi. Iya. Bapak menetapkan ini semua loh, Pak. Iya, sedang berjalan Pak. Sudah berjalan. Jangan sampai ini contoh yang salah Pak dari Jawa Timur. Saya nggak mau Iya, Bapak. kami juga ada kesulitan kemarin masalah ini. Ada kabupaten kota yang belum masuk Pak. Iya. Ada sekitar sudah masuk 15, 12 belum. Sudah kami undang 2 kali juga belum. Jadi memang ada ide juga ingin apa? 2 tahap bisa nggak kira-kira Pak? 2 tahap. Tadi seperti Jawa Timur itu. Oh iya, emang harus 2 tahap Pak. Enggak, 2 tahap fungsinya Pak. Fungsinya maksudnya? Fungsi K2 sampai kan di TKP 2 di TKP 3. Terus tahap kedua fungsi Nggak boleh. jadwal 4 dan seterusnya. Nggak boleh. Ini beliau yang oh ini kesalahan Jadi kita memang nggak boleh Pak. Memang prosesnya ini butuh waktu lama Pak. Saya yakin, terutama yang di lingkungan ini kan, yang di lokal sama lingkungan ini yang repot. Karena Kalau ya, menurut SK-nya mana yang boleh dulu Pak? SK gubernur status atau fungsi? fungsi duluan. fungsi. Jadi fungsi duluan Bapak. Kalau sudah ketemu fungsi statusnya gampang Pak ngikutin. Yang paling susah di sini. Kayak kemarin katanya Cianjur ada istilah lokal 1, lokal 2, lokal 3. Saya tanya nggak ada. Di tata ruangnya nggak ada. Jadi ini adalah sebenarnya yang tahu persis itu Bapeda sama PU ya. Ada sekolah durasi lah Bapeda sama PU-nya. Karena yang lokal itu yang mana, itu penghubungan apa dengan apa, kolektor hubungan apa dengan apa. Di pedoman ada semua. Nanti saya jelaskan sedikit Pak. Jawa Timur lagi, Jawa Barat lagi proses saya dengar. Yang belum masuk malah Pak, nanti saya coba. Ada sekitar 12 ya Pak. 12 ya Pak. 12 dan itu sudah masuk 15. Oh. Nah itu Pak. Ini yang tapi jangan sampai salah seperti Jawa Timur. Ini kan yang ngurusin jalan provinsi aja, yang lainnya pada kemana ini? Kami aja di jalan nasional butuh waktu berapa? Kita dulu ya, hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun Pak. Jalan nasional doang menetapkan ini aja ini. Saya hampir 2 tahun Pak. Sekitar 30.000. 30.000. Terus dari sampai lingkungan ini. 30.000 atau 2.000. Iya. Sama dengan jalan nasional ya. Jadi ini lanjut Pak. Mengingatkan aja lanjut. Ini prosesnya ya dari sebentar Pak, jangan di sini ke itu aja dulu. Fungsi-fungsinya itu. Nah di sini aja. Ya, yang materi kan yang materi. Nah ini Pak. Jadi PKN dengan PKN itu materi primer itu nasional ya. Ini nasional semua Pak. Jadi misalkan saya ambil contoh aja lah yang PKL dengan PKL itu apa? Jalan lokal primer. Jadi pengatur. Kemudian yang bandara pengumpul dengan PKSN itu jalan strategis provinsi. Ini semua ada di permen. Tolong Bu, bagikan ada Bu. Ya. Sudah punya semua belum Bapak Ibu permen nomor itu? Belum ya? Kalau provinsi udah kabupaten 2012 ya? Ya, nomor 3 tahun 2012 Pak. Di internet ada Pak. Provinsi belum. Nanti kita bagi Pak satu set nih banyak kan. Ya. Jadi ini pedomannya Pak.
nanti ya. Jadi Pak, tolong yang Jawa Barat ini kemarin anjutannya saya ada lokal 1, lokal 2, lokal 3 itu nggak ada Pak. Saya udah bicara dengan Pak Wisnu dari dinasnya nggak ada. Istilah tata ruang pun kita cari nggak ada Pak, karena base-nya kita tata ruang. Makanya tata ruangnya harus benar dan ya kabupaten harus sudah disahkan tata ruang. Lanjut. Ini lanjut. Jadi lanjut. Nah sekarang yang mau kita ini adalah prosedurnya Pak. Nanti tolong dikomentari ini apakah kira-kira Bapak setuju atau tidak. Jadi nanti yang menjadi dasar utama sebenarnya ada RT RW, provinsi, kabupaten semua ya, semua RT RW, RPJMN, RPJMD. Kemudian rencana pembangunan jaringan jalan. Ini kalau Bapak belum punya, belum ada yang punya nih tentang aja nih, rencana pembangunan jaringan jalan. Saya pikir belum ada yang punya. Bapak bisa pakai proseduran juga nanti keputusan menteri mengenai fungsi jalan. Nah ini nanti perumusan konsep kabupaten atau kota mengusulkan kepada provinsi. Kalau mau silahkan asistensi ke kami kabupaten, nanti akan kita coba bantu Pak sebelum disampaikan kepada provinsi. Nah Jawa Barat seperti ini nggak Pak? Dari kabupaten langsung ke provinsi kan? Nah kalau mau silahkan akan kami bantu asistensi ke kami untuk diskusi dan sebagainya. Habis itu provinsi menerima dan Bapak membuat konsep ya Pak ya. Bapak membuat konsep. Kalau mau seperti ini Bapak bisa asistensi ke kami, kita akan cek, nanti baru finalisasi. Ya. Jadi ini prosedurnya Pak sebenarnya sangat mudah, cuma yang susah ini di sini saya pikir. Di sini nih menentukan JLP sama JLP link ini agak berat kayaknya kalau JKP. Ini Pak. Ini kabupaten yang mungkin tidak semuanya. Jawa Tengah gimana Pak Batang? Sudah diminta belum sama provinsi? Kalau kami dinas ini cuma menyampaikan ke Bapeda, kan nggak tahu Bapedanya ke provinsinya. Iya makanya ini sebenarnya kewenangannya kok. Ada sih kewenangannya, pada dari kewenangan dinas. Ini dia. Kita teknisnya. Jabar Bina Marga. Kalau Jawa Tengah di Bapeda. Iya. Nah ini lain-lain. Kalau Rio gimana Pak? Barang. Ya sebaiknya memang barang. Net. Barang kompak. Iya. Bu Tudi kok disiapkan satu setan. Baginannya apa? Cukup nggak? Enggak biar mereka langsung buka apa gunanya di sini. Ya, ini Pak. Kalau memang kita setujui nanti ini akan jadikan dasar kita dalam menentukan jumnis Pak. Jadi yang asistensi ini sifatnya adalah bimbingan teknis dari kita. Bapak bisa iya, bisa tidak, opsional aja di sini. Gitu, jangan sampai nanti maaf aja di Jawa Timur mengeluarkan tiba-tiba udah keluar salah. Ya. Lanjut Mas. Dan dari sini nanti kita menentukan statusnya lebih mudah sebenarnya. Langsung aja memilah-milah otomatis ya. Bahwa jalan provinsi oleh gubernur, jalan oleh bupati, jalan kota oleh wali kota, jalan desa nanti gabung bisa beberapa oleh bupati, ini DKI lah. Oke lanjut. Kemudian yang perubahan, Bapak ini sebenarnya nanti kalau udah 5 tahun ya. Yang sekarang ini hampir sama, tapi ini Pak, jadi setiap 5 tahun sekali. Nanti harus dilihat dari fungsinya tadi tata ruang berubah atau tidak. Lanjut. Kemudian status juga sama tapi dari fungsi ya. Lanjut. Yang nomor itu coba template-nya. Sekarang kita coba masuk template-nya aja Pak. Biar ini sudah. Nanti kalau Bapak setuju ini akan kita keluarkan pedomannya ini Pak, juknisnya ini. Nanti Bapak bisa copy filenya,
nanti tolong bisa beri masukan ke kami Bapak. Ini kan yang melaksanakan Bapak Ibu. Jangan sampai saya bikin tapi tidak bisa dilaksanakan. Itu kan repot. Menyusahkan Bapak Ibu sekalian. Ini saya nggak mau. Kami nggak mau. Jadi nanti saya sampaikan sebentar, Bapak pelajari berdasarkan pedoman dan undang-undang yang ada, mana yang kurang beri masukan ke kami. Jadi kami coba bikin template-nya Pak. Nanti di sini termasuk dari coba yang fungsi itu besarin ya, besarin. Jadi ini Pak template-nya, ini baru masih draft. Jadi keputusan gubernur nomor sekian tentang penetapan ruas jalan menurut fungsinya sebagai jalan kolektor primer, kolektor primer 2, kolektor primer 3, kolektor 4, lokal primer, lingkungan, arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder, lingkungan sekunder. Ibu Tias ada komen nggak nih? Memang begini fungsinya. Ya Pak. Jadi 2011 seperti ini. Seperti ini Bapak. Bapak sebenarnya ya. Bapak dulu berapa lama Pak untuk begini Pak, pengalaman 2011? Setahun lebih. 2 tahun. 2 tahun. Loh, 2 tahun. Sekarang udah mau, kalau 2 tahun dari sekarang udah habis ganti lagi dong. Lanjut. Pemerintah provinsi mana? Lanjut. Keputusan gubernur tadi dengan rahmat Tuhan. Lanjut. Ini memang detail Pak. Saya nggak tahu apakah sampai sebut bahwa berdasarkan ketentuan pasal 61 peraturan pemerintah Indonesia nomor 34 tentang jalan, bahwa penetapan ruas jalan menurut fungsinya dan seterusnya ini. Kemudian pasal 61 peraturan pemerintah 34 tentang jalan. Lanjut. Kemudian pasal 7 Permen PU nomor 3 tahun 2012 tentang pedoman penetapan status. Ini bahasa hukum, saya nggak tahu apakah harus sedetil ini atau hanya pasal-pasalnya aja kita cek gitu. Gimana Pak? Pasal biasanya Pak, soalnya berdasarkan PP Permen PU nomor sekian. Oh, sampai situ aja. Nggak perlu sampai. Oke. Ya Pak. Saya udah konsep lain Pak. Masalah ini Pak. Saya mencoba bikin lokal itu Pak. Rupanya nggak mau banget jadi Pak. Dia minta substansinya Pak. Jadi kita penetapan kita kan di KP 2, 3, dan 4 gitu. Substansinya. Jadi nggak bisa kita sebut yang lain itu Pak gitu. Iya, untuk apa formatnya? Fungsinya. Iya. Nggak bisa Pak, harus semua Pak. Harus semua masuk ya. Iya. Itu sudah undang-undang sama PP. Kita maksudnya sebagai fungsi dimaksud status baru gubernur kita ya. Fungsinya Pak, fungsinya itu semua seperti Jawa Barat nih lah bagus kalau ada contohnya. Semuanya Pak. Saya coba konsep itu kemarin. Itu dari biro bukti Batu Balikan. Karena dia minta substansi Pak. Gubernur menetapkan apa gitu. Dia menetapkan fungsi jalan Pak. Fungsi dengan status itu ya. Fungsi dulu. Statusnya baru yang DKP Ya. 4 gitu. Ya, fungsi dulu Pak tadi dari awal ya. Fungsi dulu, judulnya tadi. Nah, fungsi dulu Bapak tetapkan ini dari kolektor primer 2 sampai lingkungan sekunder Pak. Ini sampai yang ada di kabupaten. Berarti harus dilibatkan kabupaten Betul, sampai desa Pak. betul. Berarti tidak bisa jalan sendiri. Nggak bisa. Makanya tadi yang pertama prosesnya itu harus ada usulan dari masing-masing kabupaten. Ini Pak tadi. Jawa Barat saya pikir mekanisme udah benar. Jadi kita tidak perlu Jawa Barat. Nah ini harus ada usulan. Tapi untuk usulan ini kan Bapak menyuratin juga ke mereka dulu kan, bahwa silakan mengusulkan. Bagusnya dari aspek melalui Pak. Ya. Dari gubernur dulu Pak. Itu loh Pak. Bapak kapan targetnya ini Pak? Cepatnya Pak, karena gini, masalah anggaran Pak. Kami menginginkan ini masuk ke anggaran 2017. Jadi kalau ini terlambat, kalau ini terlambat menjadi jadi masalah juga Pak. Betul, nggak bisa ngecapin. Ya nanti mungkin kita bisa ke Jawa Barat, bisa menyampaikan ini lah Pak. Kita menyampaikan Pak. Jadi ini kemudian penomorannya Pak.
Penomorannya sebenarnya saya mengadopsi dari SK 77. Jadi penomorannya itu minimal 3 digit. Karena ada yang mungkin bisa juga pertama yang di jalan kabupaten bisa sampai 1000 kan. Kalau 30.000 itu kan saya nggak tahu nih. Apakah kalau per kabupaten sih mungkin nggak, takutnya ada yang 4 digit. Dan nggak boleh pakai koma. Ya, lanjut. Apa ini? Sekali nomor tidak berubah kalau ada tambahan selanjutnya. Iya boleh Pak, langsung tanya aja. Ya, Pak. Kalau masalah nomor ruas tuh Pak, nomor ruas tuh kan kita ganti-ganti ya Pak, SK. Ya. Apakah bagus tetap ada SK nomor lama atau boleh kita ganti? Kalau di atas nanti kalau input nomor baru kita ganti nomor ruas, nomor baru nggak keluar lagi Pak. Kita gimana Waktu langsung dia nggak Pak pakai kan? Diemon. Ya, maksudnya ada, kalau dulu kan ada kolom nomor lama, nomor baru. Nah. Itu kan nggak boleh kan? Langsung aja Pak. Jadi jalan nasional tuh nomor ruas lama saya tengok tuh udah diganti semua Pak. Iya udah diganti Pak. Heeh. Iya SNN-nya. Nomor itu tetap Pak. Ya kami coba salah nomor aja kami menteri di atas kemarin nggak keluar lagi, rupanya udah minimal lama. Jadi nggak keluar lagi. Jadi kami yang jalan-jalan rencana di atas itu kami pertahankan nomor itu. Ya ini Pak, pasti ada perubahan sistem dan saya nggak tahu Bapak yang dianut kayak tadi kan, misalkan Jawa Timur tiba-tiba nomornya 116, yang nomor 1 di mana? Nggak tahu Pak kita, ini kan salah. Saya nggak tahu kenapa dia pakai nomor 116. Paling kecil nomornya 116, nomor 1 nggak tahu di mana. Ya Pak? Saya mencoba juga membuat Pak itu kayak nomor 2 itu urut ya Pak ya. Ya. Urut sudah itu luas dan subluas. Luas dan subluas itu Ya. pakai yang Saya mana? lihat dari SK-nya di Yang lama. UPI saya lihat itu. Safik itu kalau di kota Pak, kota aja Pak. Enggak ini maksudnya provinsi ini. Iya maksudnya dalam provinsi yang di dalam kota Oh. itu pakai Safik. Oh, sampai gitu. Boleh. Ya. Terus gini Pak, saya ide nomornya itu dimulai dengan nomor yang terhubung dengan jalan arteri yang ada di Kemenpu. Jadi misalkan, Kemenpu ini mana tahu kan? Jadi Kemenpu-nya kan biasanya dia dari kiri ya, Bu. Biasanya dari kiri. Ya, lintas satu ke sana, misalkan 001 dan kita ngikut dari situ. Yang 001 di situ provinsinya juga 001 nantinya. Gitu. Jadi biar seragam. Ini saya coba kan. Ya. Saya urut dari kabupaten. Jadi misalnya saya kode misalnya dari Rohil ya. Ya. Ujungnya kabupaten ujung ya, Rohil. Saya buat kode 001 gitu. Ya. Itu sudah tuh saya bikin sub 21 ya. 2 jadi dia untuk Rohil saya bikin kode 001. 001. Nah, untuk Dumai saya bikin kode 001. Berarti berdasarkan kabupaten Bapak. Ya, saya urutkan kembali kabupaten biar gitu. Kalau Jawa Barat gimana Pak? Jawa Barat. Saya ini ada Jawa Barat nih Pak. Yang provinsi ini pernah pakai Bogor. Urut nampaknya dari nomor 1. Ya kita memang waktu penyusunan ini Pak, memang beberapa kabupaten kota juga ada kebingungan karena pertama petugasnya berganti Pak ya. Iya. Dari 5 tahun yang lalu. Jadi kebetulan kami meminta supaya mereka ngikutin 2011 saya juga lupa Pak, yang SK 2011 Pak. 2011. Kami dasar Pak. Itu nanti. Ini tebal Pak kalau ini Pak. Fungsi tebal. Oh, kopinya kami dapat mana? Maksud saya gini. Ya. Maksud saya gitu Pak, ini nomor 1. Ruas harus dimulai dari wilayah bagian provinsi yang terkoneksi atau terhubung dengan jalan arteri, ya, jalan arteri primer atau provinsi. Yang bernomor 001 dan seterusnya berurutan sesuai keputusan Menteri PU tentang nomor 248 tentang penetapan ruas jalan primer menurut fungsinya sesuai jalan arteri dan jalan koridor. Jadi maksudnya gini Pak, misalkan di Jawa Barat nih Pak, atau mana Rio yang paling gampang ya, orang Rio. Jadi maksudnya biar kita seragam dari mulai yang 001 kita 001 juga. Rio misalkan Pak, Rio ini
jalan nasionalnya 001-nya adalah di Rantau Perapat Simpang Balang, ya kan? Nah berarti jalan provinsi yang terkoneksi, jalan kolektor 3 yang terkoneksi dengan jalan ini itu nomor 01 Pak. Itu aja. Jadi kita ngikutin di sini 01, berarti 01 dari sini. 03 yang terkoneksi dengan 01 dari arah sini lah. Ngikutin di sini dia. Dia larinya ke sini kalau dari arah Sumatera Utara ke bawah. Yang jalan nasional. Sulteng. Ya. Jadi Jawa Barat misalkan Jawa Barat dari Bekasi Pak. Jawa Barat misalkan Pak 001 nya dia dari Kabupaten Bekasi, dari Kota Bekasi. Berarti di daerah sini nanti 001 nya ini Pak, dia arahnya ke sini kayaknya, ke bawah.